Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. NIM saya 289205010. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM dengan mata kuliah Intermediate Accounting. Bab 4. Laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan. Laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statement dalam bahasa Inggris merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi memanfaatkan laporan laba rugi dalam penentuan baik profitabilitas, nilai investasi maupun kelayakan kredit. Selanjutnya, investor maupun kreditor dapat memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam laporan laba rugi untuk yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan, yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Selanjutnya, berikut ini dijelaskan beberapa keterbatasan informasi dari laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama, pos yang pengukurannya tidak bisa akurat, kemudian tidak bisa dimasukkan atau dilaporkan dalam laporan laba rugi. Metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dapat mempengaruhi jumlah labanya. Yang terakhir, pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. Selanjutnya, format laporan laba rugi. Laba bersih terdiri dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi meringkas transaksi-transaksi tersebut. Dua elemen dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan atau income. Peningkatan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang sehingga terjadi peningkatan modal, selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Yang kedua, beban-beban atau expense. Penurunan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk penurunan atau pelepasan aktiva atau peningkatan utang sehingga terjadi penurunan modal, selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Selanjutnya, komponen-komponen yang ada di dalam laporan laba rugi umumnya adalah sebagai berikut. Penjualan, laba kotor, beban penjualan, biaya administrasi, pendapatan dan beban lain-lain, laba operasional, biaya pendanaan, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, laba per lembar saham. Selanjutnya, bab 5, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan atau neraca, laporan posisi keuangan, statement of financial position, atau yang biasa dikenal dengan neraca, merupakan pelapor atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan. Membantu perusahaan dalam melakukan prediksi jumlah, waktu, serta adanya ketidakpastian terhadap arus kas di masa yang akan datang. Merupakan penyedia informasi tentang sifat maupun jumlah dari investasi di dalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, suatu kewajiban pada kreditor, serta ekuitas pemilik di dalam suatu sumber daya bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, kegunaan neraca, menghitung laju keuntungan, mengevaluasi struktur modal, menaksir resiko dan arus kas di masa mendatang, menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya, pelaporan dalam laporan laba rugi. Laba kotor, laba dari aktivitas operasi, laba sebelum pajak penghasilan, laba bersih, alokasi kepentingan dan pengendali, laba per lembar saham, penghentian operasi, alokasi pajak interperiod, jurnal koreksi, laba ditahan, laba komprehensif, laporan laba rugi kedua, laporan perubahan modal. Selanjutnya, keterbatasan neraca. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya histori. Menggunakan pertimbangan dan estimasi, beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Unsur-unsur dalam neraca, yaitu aktiva, sumber daya yang dikelola oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan dari sumber daya tersebut perusahaan mengharapkan keuntungan. Kedua, kewajiban, menampilkan kewajiban dari entitas yang timbul dari kejadian masa lalu dan akan ada arus kas yang keluar untuk membayarnya. Yang ketiga, ekuitas merupakan hasil dari semua aktiva dikurangi dengan semua kewajiban. Selanjutnya, properti, pabrik, serta peralatan. Properti, pabrik, serta peralatan atau yang biasa juga disebut sebagai properti, plant,
and equipment ialah suatu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki sifatan lama dan dimanfaatkan dalam proses operasi reguler. Yang kedua, aktiva tidak lancar. Investasi jangka panjang. Investasi yang berbentuk sekuritas, investasi yang berbentuk aktiva tetap berwujud investasi yang dilakukan penyisihan dalam suatu dana khusus. Aktiva tak terwujud cenderung tidak memiliki wujud yang jelas, tetapi berharga bagi perusahaan. Selanjutnya, aktiva lainnya. Aktiva lainnya sangat bervariasi dalam praktiknya. Umumnya, pos yang tergabung dalam aktiva lainnya ini meliputi beban yang dibayar di muka berjangka panjang. Selanjutnya, ada aktiva lancar. Persediaan memperlihatkan beban dibayar di muka, investasi jangka pendek, dan kas dan ekuivalen kas. Selanjutnya ada ekuitas pemilik, format neraca, tujuan laporan arus kas, isi dan format laporan arus kas, pembuatan laporan arus kas, dan kegunaan laporan arus kas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.